Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ria Tamarin, NPM 18110703555, kelas C semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Indah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu, MA. Langsung saja videonya. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Macam-macam evaluasi. Pertama, evaluasi model CIPP. Konsep evaluasi model CIPP adalah konteks, input, proses, and product. Konteks evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan. Input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Proses evaluasi proses adalah mengecek pelaksanaan status rencana atau program. Produk evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, evaluasi disrepsensi. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus, bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Ketiga, evaluasi model STACK. STACK menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description. Keempat, evaluasi model Kirkpatrick. Kirkpatrick model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Kelima, evaluasi model Brinkhoff. Model ini dikembangkan oleh Brinkhoff yang mengemukakan 3 pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu fixed versus emergent evaluation design. Kedua, formative versus summative evaluation. Ketiga, experimental dan quasi-experimental design versus unobstructive inquiry. Keenam, ada measurement model. Model ini sangat menitikberatkan peranan kegiatan pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Ketujuh, concurrent model. Model ini menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses pengalaman belajar dan penilaian terhadap hasil belajar. Kedelapan, ada illuminative model. Model illuminatif lebih menekankan pada penelitian kualitatif. Tujuan evaluasi model ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem maupun program yang bersangkutan. Terakhir, ada model logik. Model logik adalah suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem atau masalah. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Pertama, prinsip mendidik. Prinsip mendidik berarti bahwa evaluasi harus memberikan sesuatu yang baik dan berpengaruh pada pengembangan diri serta pencapaian hasil kegiatan belajar mengajar. Mendidik berarti mengembangkan, memberikan motivasi, serta membina peserta didik dan pendidik. Kedua, prinsip yang berorientasi pada kompetensi. Penilaian akan dilaksanakan untuk peserta didik harus bertujuan untuk mengukur seberapa tercapai siswa dalam pencapaian kompetensi dalam kurikulum. Ketiga, prinsip yang adil dan objektif. Penilaian yang dilakukan harus adil. Adil yang dimaksud adalah semua siswa memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama baik dalam perbedaan agama, suku, budaya, sosial, maupun ekonomi. Keempat, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dikenal juga dengan konsep kesinambungan. Kelima, prinsip terbuka. Prinsip terbuka disebut juga dengan prinsip transparan. Prinsip terbuka dalam evaluasi pembelajaran bermaksud agar evaluasi itu diketahui oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan. Keenam, ada prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau menyeluruh juga dapat disebut dengan sebagai komprehensif. Untuk melakukan evaluasi hasil belajar, tidak boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah atau terpenggal-penggal, harus dilakukan utuh atau menyeluruh. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian autentik adalah suatu pengujian, pengukuran, pengamatan, atau pengumpulan data yang menekankan kepada proses hasil belajar yang mengabarkan sikap dan pengetahuan dan keterampilan anak selama proses belajar maupun sesudah proses belajar. Penilaian autentik sangat baik juga karena mengukur semua aspek perkembangan anak. Penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan pilihan ganda terstandar sekalipun.
Ciri-ciri penilaian autentik. Pertama, harus mengukur semua aspek perkembangan. Kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sebuah proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Keempat, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan. Jadi, penilaian autentik baik diterapkan untuk anak usia dini karena merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil. Aktivitas yang diperoleh siswa selama pelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi anak usia dini.